Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrian Pratama dengan NIM A1A022075. Kelas B semester 1 Prodi ISP Fakultas Ekonomi Bisnis. Tujuan pembuatan video ini untuk menuntaskan tugas dari Bapak Zedi Muttakin, yaitu pembuatan video presentasi makalah yang berjudul Korupsi Merupakan Perlawanan Terhadap Sila Kelima Pancasila. Materi kali ini yaitu pengertian korupsi, kedua dampak korupsi terhadap sila kelima Pancasila, yang ketiga upaya korupsi terhadap sila kelima Pancasila, yang terakhir pengertian Pancasila. Yang pertama, pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari kata bahasa Latin corruption yang mengandung makna kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, dan lain-lain yang sifatnya negatif. Korupsi bisa juga dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang tertentu dengan merugikan orang lain melalui penyalahgunaan wewenang. Korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Menyalahgunakan kewewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi diperluas juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Korupsi juga sudah melawan atau melanggar terhadap sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi kedua yaitu dampak korupsi terhadap sila kelima Pancasila. Berbagai dampak korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat akibat tindakan oleh para pejabat ataupun wakil rakyat, yaitu pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan yaitu mahalnya jasa dan pelayanan publik, meningkatnya kriminalitas. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan yaitu matinya etika sosial politik, birokrasi tidak efisien. Yang keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi yaitu munculnya pemimpin korup, hilangnya kepercayaan pada demokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat. Kelima, dampak korupsi dalam penegakan hukum yaitu timbulnya pemerintahan mandul dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Yang keenam, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan yaitu lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara. Yang ketujuh, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan yaitu karena selain merugikan alam juga sangat merugikan manusia sendiri karena lingkungan hidup adalah lingkungan yang harus dilestarikan sebagai kekayaan alam kita. Tetapi berbagai oknum dan pejabat malah menebang hutan sewenang-wenang untuk keinginannya sendiri. Materi yang ketiga yaitu upaya korupsi terhadap sila kelima Pancasila. Menjaga agar Pancasila dan UUD 1945 senantiasa relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman, dengan tetap berada dalam kerangka paradigma dan hakikat jati dirinya. Melalui pengembangan pemikiran tentang Pancasila dan UUD 1945 seperti itu, diharapkan bangsa kita akan melahirkan dan mengembangkan gagasan-gagasan. Materi yang terakhir yaitu pengertian Pancasila, sila kelima. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki 5 prinsip yang mengakomodasi semangat kemanusiaan dan keberagaman. Tetapi apa yang terjadi? Pada faktanya Indonesia belum dapat lepas dari permasalahan konflik SARA. Negeri ini pada faktanya belum dapat menyatukan dirinya sebagai sebuah negara besar. Persatuan Indonesia yang telah direkomendasikan dalam Pancasila belum dilaksanakan.
termasuk di dalamnya belum tercermin dalam sistem pendidikan nasionalnya. Penelitian ini berusaha untuk menemukan pemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa, khususnya pemikiran Soekarno tentang Pancasila untuk memperkaya dalam melengkapi sistem pendidikan agama di Indonesia. Kesimpulannya yaitu korupsi sudah menjadi fenomena yang banyak ditemui di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pemerintah. Hal ini sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat mengikis moral bangsa yang telah terbentuk sejak lama. Kita dapat melihat dari segi kehidupan sosial yang terkikisnya budaya rasa malu. Contoh kasusnya, ketidakadilan di Indonesia adalah banyak kasus korupsi yang menyeret pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet, dan politisi partai politik yang merugikan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki 5 prinsip yang mengakomodasi semangat kemanusiaan dan keberagaman. Tetapi apa yang terjadi pada faktanya? Indonesia belum dapat lepas dari permasalahan dan konflik SARA. Negara ini pada faktanya belum dapat menyatukan dirinya sebagai sebuah negara besar. Persatuan Indonesia yang telah direkomendasi dalam Pancasila belum dilaksanakan, termasuk di dalamnya dalam bentuk tercermin dalam sistem pendidikan nasionalnya. Penelitian ini berusaha untuk menemukan pemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa, khususnya pemikiran Soekarno tentang Pancasila untuk memperkaya dalam melengkapi sistem pendidikan agama di Indonesia. Lebih lanjut, harapan penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam perbaikan sistem pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.